wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Bintang di channel Dewi Karya Official. Kali ini kita akan bahas mengenai menentukan harga jual produk perumahan kita ya teman-teman. Ya. Nah, tentunya setelah kita kemarin melewati beberapa video, tentunya akan muncul pertanyaan gimana sih caranya menentukan harga jual perumahan kita yang pas sehingga tidak terlalu mahal dan juga tidak kemurahan, standar lah ya. Intinya kita jual masih untung gitu ya. Nah, yang kita lakukan pertama itu untuk menentukan harga jual produk perumahan kita, alangkah baiknya kita melakukan survei lapangan atau survei di sekitar lingkungan mengenai harga jual perumahan yang ada di lingkungan sekitar nih, teman-teman nih. Biasanya kan di lingkungan sekitar kita kan ada beberapa proyek, beberapa perumahan. Nah, itu kita pelajari, kita survei, kita analisa mereka itu mematok harga jual berapa, kemudian mereka memberi fasilitas perumahannya apa saja, kemudian mereka dulunya memperoleh lokasi tersebut di harga berapa. Nah, itu bisa menjadi acuan kita dalam menentukan harga jual produk kita nantinya, teman-teman. Nah, tentunya kita jangan sampai mematok harga jual itu terlalu tinggi dari lingkungan sekitar ya teman-teman ya. Karena nanti berdampak produk kita akan sulit untuk menjualnya meskipun kita memberi fasilitas yang lebih unggul dibanding yang lainnya. Nah, tentunya hal-hal itu yang nantinya harus kita perhatikan betul nih Mas Bintang. Nah, jadi setelah kita tadi melakukan survei lingkungan, survei harga di sekitar, nah barulah kita nanti menghitung mengenai tanah kita itu harga belinya berapa, kemudian nanti ada harga bangunannya kita itu berapa per unit rumahnya, kemudian nanti kita melakukan pembangunan fasos itu habis berapa, kemudian kita nanti mengurus perizinan legalitas proyek itu habis berapa, kemudian kita menghitung operasional kantor nantinya selama periode proyek itu perkiraan selesai itu menghabiskan anggaran operasional berapa, kemudian untuk biaya pemasarannya nanti kira-kira habis berapa. Nah, jadi sebelum kita menentukan harga jual, tentu kita harus membuat rancangan proyek ya teman-teman ya. Rancangan proyek ini harus kita buat, RAP ini kita buat, gambar rancang proyek ini harus kita buat sehingga harga jual nantinya akan sesuai formula atau kita dapat untung lah teman-teman gitu ya. Jadi perlu benar-benar kita perhatikan secara detail ya semuanya. Gitu Mas. Ya. Nah, gini Mas Afri, kita kan sebagai developer pemula belajar lah. Kita kan setelah kita dari beberapa aspek itu sudah di gambaran seperti apa tadi untuk perhitungan biaya-biaya lainnya ya. Kita kan sebagai pemula itu untuk membangun rumah atau membangun suatu fasum itu
lebih baik mana bangun sendiri atau kita cari subkon istilahnya, ya pemborong lah segitu lah. Oh gitu ya. Itu bisa dijelaskan Mas Lutfi? Iya, untuk perihal kita bangun sendiri atau kita menggunakan jasa subkon itu kedua opsi itu memiliki nilai plus minusnya masing-masing ya Mas Bintang ya. Yeah. Pertama kita bahas mengenai kalau kita bangun sendiri Mas Bintang. Plusnya itu kalau kita bangun sendiri kita benar-benar tahu kualitas mutu yang kita bangun. Nah, yang kedua kita bisa menghemat anggaran karena kita tidak menggunakan jasa orang lain. Tentunya kan itu akan menghemat anggaran. Yeah. Kemudian ada sisi kelemahannya nih Mas Bintang ini. Karena kita bangun sendiri sehingga energi dalam memanage sebuah konstruksi ini kita memerlukan sebuah tim nih Mas Bintang. Nah, timnya itu bisa jadi mengenai logistik barang ketika ada butuh material tentunya ada pihak yang logistik barang itu. Yeah. Kemudian dalam pengawasan material itu kita juga perlu itu Mas Bintang itu karena pastinya barang yang kita miliki harus kita jaga Mas Bintang jangan sampai hilang kan begitu. Yeah. Kita butuh pengawasan material. Yang ketiga kita butuh mengenai orang yang bisa maintenance terkait proses pembangunan di jalan. Nah, dari situ itu kita memerlukan energi yang lumayan Mas Bintang. Terkait anggaran kita perlu membayar beberapa orang itu untuk melakukan pembangunan itu supaya bisa berjalan lancar. Nah, yang tidak kalah penting itu cash flow kita itu harus siap kita talangi sendiri karena kita melakukan pembangunan sendiri. Itu kelebihan dan kelemahan mengenai kalau kita bangun sendiri ya Mas Bintang. Nah, yang kedua kalau itu kita subkonkan. Nah, subkonkan ini nilai plusnya adalah kita tidak terlalu mengeluarkan banyak energi terkait pembangunan konstruksinya karena kita kontrakkan dengan subkon, kita sudah kasih gambar kerja ke subkon, kita sudah kasih kontrak ke subkon sehingga subkon bekerja sesuai SPK ya. SPK dan sesuai gambar kerja yang sudah kita kasihkan. Nah, keuntungannya yang lain kalau kita dengan subkon itu mengenai anggaran itu kita sudah berdasarkan progres nih Mas Bintang. Jadi kita tidak terlalu pusing atau tidak terlalu cepat kita harus mengeluarkan cash flow mengenai konstruksi karena cash flow dengan subkon ini sudah kita atur di dalam SPK itu. Nah, biasanya kalau dengan subkon itu misalkan kontraknya itu 50% bangunan sudah dikerjakan baru kita membayar termin 30%. Jadi dalam menuju ke 30% ini ada jeda waktu sekitar 1-3 minggu sehingga kita sebagai developer kita bisa menyiapkan hal-hal yang lain untuk mempersiapkan pembayaran yang 30% itu Mas Bintang. Jadi energi kita masih bisa untuk mengurusi administrasi yang lain atau mengurusi KPR atau mengurusi pemasaran. Nah, itu kita bisa diuntungkan waktu kita itu bisa kita maksimalkan untuk kegiatan yang lain. Nah, kalau untuk kelemahan kita menggunakan subkon itu tentunya karena kita menggunakan jasa
orang lain, tentunya harga juga akan lebih mahal daripada kita bangun sendiri ya Mas Bintang. Nah mungkin seperti itu perbedaan antara kita menggunakan cara bangun sendiri atau menggunakan jasa subkon untuk pembangunan perumahan kita. Begitu Mas Bintang. Ya, berarti ya kita juga mengetahui bahwasanya kalau memang benar-benar kita tidak menguasai tentang skill untuk perencanaan harga jual untuk produksi itu ya kan banyak beberapa harus kita perhatikan. Ya. Jadi memang kalau memang belum bisa untuk bangun sendiri ya alternatifnya cari subkon. Ya betul. Memang ada plus minusnya seperti itu yang dijelaskan Mas Lutfi. Ya. Misalkan ada teman-teman yang mau mengerjakan sebuah lahan kemudian kebingungan mengenai mengatur gambar rancang atau RAP atau sebagainya sehingga muncul sebuah harga jual yang bisa dapatkan dan untuk dijual itu kita juga siap membantu dalam